Saya pikir AHY kan masih muda betul, masih ada peluang besar putaran ke depan. Jadi saya pikir dia juga harus berpolitiknya harus realistis itu. Jangan kita ngikutin emosi. Wah harus saya ini kita. Tahu nggak kenapa sekolah gratis dan program gratis lagu gubernur hari ini gagal? Ini semua jadi pajangan. Kita punya batu bara nggak bisa nikmatin hasilnya. Jutaan hektar kebun sawit, kita minyak suruh ngantri. Kan lucu, nggak ada yang berpikir loh. Ini lucu loh, kalian udah nikmati tanah kita, tapi kalian siksa kita. Pada Info TV edisi kali ini kita bertemu dengan tamu istimewa Bapak Ade Indra Caniago, dosen ilmu politik di Sipol Chandra di Muka. Banyak nanti informasi atau masukan yang bisa kita dapat dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rahmat. Sehat Pak? Alhamdulillah, berkat doa kawan-kawan. Mungkin kita langsung saja Pak Ya. Terkait saat ini pemilihan presiden. Bagaimana situasi Pilpres saat ini Pak? Kalau ditanya situasi, karena mungkin eskalasinya baru nanti di Oktober ya. Iya. Cuma kalau sekarang ini kan masih kasak-kusuk nih. Kasak-kusuk termasuk dalam hal ya selain kendaraan politik juga soal siapa nih yang mau digandeng. Nah, sampai final nanti baru eskalasinya itu akan naik. Kalau sekarang kan masih kelihatan normal aja. Gitu. Dinamikanya tapi cukup tinggi loh. Ya kalau dinamika karena ini kan terkait dengan kepentingan nih. Yang pasti kalau incumbent kan pengen gimana nih orang yang melanjutkan ini masih bagian dari mereka kan gitu logika incumbent. Kalau kita bicara monopoli politik kan ini harus dilakukan oleh mereka kan gitu. Kemudian ya dari oposisi atau penantang tentu berpikir bagaimana kekuasaan ini bisa direbut kan gitu. Jadi menurut saya masih wajar aja itu. Dari 3 kandidat capres ini peluangnya seperti apa? Kalau peluang kan pasti terbuka untuk semua. Iya. Cuma persoalannya kan hari ini semua tahu bahwa mereka bertarung di pemilih milenial deh. Karena 56% ya, lebih dari 50% pemilih kita pemilih milenial. Nah makanya masing-masing ini kan sibuk menggunakan berbagai macam saluran media hari ini ya. Termasuk medsos ya. WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya gitu loh. Nah memang menurut saya pertarungannya ada di sini gitu. Artinya kalau kita bicara pemilih milenial ini cenderung lebih rasional. Kemudian juga progresif mereka nih kan gitu. Nah ini yang akan menentukan menurut saya gerakan-gerakan ke depannya seperti apa. Hasilnya akan ditentukan pada pertarungan di wilayah ini menurut saya. Berapa putaran nanti menurut keyakinan Pak Ade? Kalau bicara putaran ini agak berat satu putaran. Agak berat satu putaran. Tapi ada kemungkinan. Pasti kalau kemungkinan kan selalu ada. Cuma seberapa besar itu yang kita tidak tahu. Karena kan ini dinamis nih. Terus bergerak kan sampai klimaks nanti puncaknya itu di bulan Februari kan gitu. Nah kita akan bisa melihat intensitas gerakan dari masing-masing ini tentunya setelah masing-masing resmi nanti. Itu loh. Kalau sekarang kan masih bakal calon nih, belum capres gitu loh. Iya. Itu loh. Nah nanti kalau saya tidak salah jadwalnya di Oktober ya. Iya. Nah, setelah Oktober itu setelah resmi seluruh berkas masuk ke KPU, baru gerakan ini akan masif gitu loh. Dari hasil survei Prabowo, Ganjar itu saling salib terbaik. Anies nomor 3 dengan sekitar 20%. Kemungkinan menurut Pak Ade seperti apa itu nantinya? Ya kalau kita bicara survei kan perlu dibedah lagi maksud saya. Iya. Yang terpenting itu buat saya kita tidak pernah dikasih tahu nih swing vote itu berapa banyak kan gitu. Sehingga agak sulit kita untuk menghakimi kalau oh si A ini punya peluang besar kan gitu.
Dan ini dilakukan sebenarnya kan untuk memframing gitu, mempengaruhi. Karena kan kecenderungan wong gitu kan kalau baca malah menang. Iya. Kan gitu. Nah ini kalau ini menang terus maka peluang orang untuk ikut gabung ke yang menang itu kan lebih besar. Iya. Itu kan versi survei yang kita nggak tahu siapa yang membiayai mereka kan gitu. Iya. Iya. Ya seperti apa validitas datanya, ya metodologinya dan sebagainya gitu loh. Nah tapi kalau dari versi polling, gue ini kan justru jumpingnya luar biasa. Ya saling klaim wajar-wajar saja saya pikir gitu loh. Kalaupun satu putaran nanti prediksi Pak Adi dari kacamata ilmu politik lah. Ya kalau saya melihat kalau satu putaran itu peluangnya kemungkinan ada di Anies ya. Kenapa? Ya karena Anies ini kan kita lihat lah kapasitasnya ya. Kemudian secara emosi lebih santun gitu. Kemudian juga gerakan-gerakan relawannya yang hari ini kita lihat itu kan murni betul-betul tanpa dimobilisasi. Betul-betul kesadaran dari para relawan untuk membangun sebuah gerakan ya yang kita kenal dengan tagline perubahan itu gitu loh. Alasan memilih Anies atau memang seperti apa? Karena dia artinya nanti ada perubahan loh. Ya makanya kan tadi kan saya sampaikan bahwa 56% loh pemilih ini milenial. Iya. Yang cenderung rasional, ya, yang progresif juga mereka. Artinya apa? Ketika Anies mampu menjaga apa yang sudah dia sampaikan di awal dan itu terus konsisten, artinya apa? Dia punya peluang besar gitu loh. Terjadi gejolak nggak nanti? Gejolak seperti apa nih? Selama ini mungkin dipegang oleh PDIP, kemudian lari ke koalisi perubahan. Ada perubahan secara politik nggak? Nggak, kan itu tadi kan kita nggak tahu nih kan survei ini swing voternya berapa. Iya. Kan gitu nggak pernah disampaikan sama kita. Kalau yang masih belum menentukan pilihan katakan 30-40% kan artinya apa? Kalau ditambahkan dengan perolehan Anies ya wajar saja dia menang kan gitu. Artinya peluang itu besar ya? Peluang itu besar. Anies kalau dari pandangan Pak Adi, padunya itu dengan siapa nanti? Kalau bicara dengan siapa, kalau saya melihatnya ini harus dari NU. NU. Karena basis massa yang besar itu NU. Jadi kalau boleh sebut nama gitu ya, tokoh NU di Jawa Timur, maka selesai pilpres ini gitu. Memang NU mau? Ya kalau cerita mau tidak mau, siapa yang tidak mau kan gitu. Nah tinggal seperti apa komunikasi ini dibangun gitu loh. Karena memang hari ini kan ormas besar itu yang ya relatifly saya pikir patronasenya cukup kuat tuh NU ya. Artinya sami'na wa ata'nanya itu luar biasa gitu loh ketika bicara basis massa NU. Arti kunci kemenangan Anies ada di NU. Saya tidak bilang seperti itu, tapi kemenangan Anies ini akan lebih mudah. Lebih mudah kalau NU kan. Ini Anies digadang-gadang atau Demokrat menggadang-gadang ke AHY. Ya. Kekuatan kalau dua kandidat ini dengan Anies NU, mana yang lebih bagus? Jelas Anies NU kalau kita mau compare. Nah, saya pikir AHY kan masih muda betul, masih ada peluang besar putaran ke depan. Jadi saya pikir dia juga harus berpolitiknya harus realistis itu. Jangan kita ngikutin emosi. Wah harus saya ini kita koalisi tujuannya ini. Nah koalisi ini untuk menang atau apa kan gitu. Atau hanya untuk mencatatkan sejarah. Oh saya pernah nyalon loh kan gitu. Artinya lebih realistis gitu ya? Ya menurut saya harus seperti itu. Kalau mau jalannya itu mulus. Selain Anies, kalau di dua putaran, menurut Pak Ade
Kalau saya lihat kalau di 2 putaran itu justru Prabowo peluangnya lebih besar. Prabowo. Ya, Kenapa itu, Pak? ya karena kalau misalnya yang maju ini ketemu di 2 putaran ya. Heeh. Putaran kedua ketemu di Prabowo dengan Ganjar, maka pemilih Anies nggak mungkin ke Ganjar. Artinya apa? Prabowo yang diuntungkan. Sebaliknya kalau Prabowo ketemu di putaran kedua dengan Anies, pemilih Ganjar nggak mungkin ke Anies. Artinya Jadi kalau kita bicara behavior voter ya, Iya. perilaku pemilih kita, ya ini kan PDI kan nggak mungkin ke Anies gitu. Ini pasti larinya ke Prabowo. artinya Prabowo yang di sini yang Kalau 2 putaran, menguntungkan. ya diuntungkan. Kalau 2 putaran, kalau 2 putaran, menurut analisis saya, kalau 2 putaran peluang Prabowo jauh lebih besar. Anies akan mudah menang kalau dia 1 putaran. Kenapa itu? Mungkin kita tahu semua ya, tapi analisa dari Pak Ade beberapa alasan pasti akan disampaikan. Ya, kita- Kenapa Anies itu ke Prabowo? Ini kan soal ideologis nih, Ideologi. belahan ideologis kanan kiri. Ya, ini kan kalau kita lihat kan di kiri itu PDIP, di kanan itu ini kalau terminologi ideologi Ya, betul. di Indonesia ya. Ya. Beda sama di luar. Di luar kan kanan itu kapitalis, kiri itu komunis kan. Kalau di kita kanan itu Islam, kiri itu ya PDI lah ya. Nah, yang di tengah ini nasionalis Prabowo. Dia pasti diuntungkan kalau kita melihat belahan ideologi kita gitu loh. Ini soal perilaku pemilih kan kaitannya ini. Karena belahan ideologi ini kecenderungannya larinya ke nasionalis. Iya, yang Islam juga larinya ke nasionalis, nggak mungkin dari kiri langsung ke kanan kan gitu logika politik ya. Jadi memang lebih condongnya ke Prabowo gitu ya. Ya, kalau di 2 putaran saya melihat peluang Prabowo sangat besar. Secara umum dari 3 kandidat ini apa yang disampaikan oleh Pak Ade, yang paling unggul ini siapa artinya? Ya, kalau bicara paling unggul kan kita pakai alat ukur apa nih? Alat ukurnya polling atau survei kan gitu. Tadi survei lah. Kalau survei kan tadi Ganjar. Ganjar dan Ya, Ganjar menang terus kan gitu, menyusul Prabowo, baru Anies. Tapi kalau kita pakai versi polling ya by YLC, Tribun dan banyak media, baik itu sifatnya private atau institusi, itu kan Anies. Iya. Jadi tergantung nih kita mau pakai alat ukur yang mana kan gitu. artinya kalau 2 putaran Prabowo yang menang, Ya, peluangnya sama artinya gitu. ya enggak lah. Kalau 1 putaran kan kita nggak capek lagi, nilainya juga beda. Itu. Ini kalau di pusat kan mungkin pilpres cukup ramai ya. Ya. Sementara di daerah juga pilgub juga udah ramai nih. Kita tarik di Sumatera Selatan. Ini ada beberapa kandidat. Seperti apa gambarannya nanti ke depannya? Ya yang pasti gini, kalau kita bicara kontestasi, yang paling diuntungkan itu incumbent. Ya kan? Karena dia menguasai akses logistik, akses birokrasi, akses ke penyelenggara mereka kuasai. Artinya kalau kita bicara pakai angka, ya kisaran 30% itu sudah modal yang dimiliki oleh incumbent kan gitu. Ini tidak bisa dinafikan lagi privilege yang dia dapat. Nah, tinggal kan kalau kita bicara peluang, tentu semua punya peluang. Kenapa? Karena kan ini masih panjang nih, kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Ya, seperti apa peta pileg juga ini akan mempengaruhi pilkada. Iya. Kan gitu. Nah, jadi menurut saya semua punya peluang, tapi tergantung seperti apa gerakan-gerakan yang dibangun gitu loh. Ini kan mulai bermunculan banyak kandidat di pilgub ini. Apakah ini sebagai tanda bahwa memang kekuatan petahana ini masih bisa digoyang atau memang menandakan ketidakpuasan? Ya bisa dua-duanya. Iya bisa nggak puas. Karena kan untuk masyarakat cerdas dia pasti berpikir, nih gubernur kemarin pasti dia komparasi dengan gubernur hari ini. Apa yang dilakukan kemarin dengan hari ini, yang mana yang lebih nikmat kan gitu. Ini akan jadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan kan gitu. Nah kemudian tadi ya kita juga akan
realistis bahwa yang namanya demokrasi itu kan pasti ada kompetisi kan gitu. Nah, dalam konteks ini maka tidak heran muncul calon-calon kan itu. Yang namanya berkompetisi itu kan halal. Iya. Nah, tinggal seperti apa kompetisi ini berjalan kan itu pertanyaannya. Gitu. Hasil komparasi tinjauan dari Pak Adi periode yang sekarang dengan yang kemarin mana lebih baik? Kalau cerita kita ini di politik sederhana kok, Mas Rahmat. Alat ukur kita 3, ya, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Kalau kita bicara kesehatan dan pendidikan, saya beberapa kali statement bawa raport merah untuk gubernur hari ini, gitu bro. Ya, karena di awal juga tagline-nya luar biasa, jejak digitalnya masih bisa ditelisik sampai hari ini bahwa dia pernah mengatakan kalau saya jadi gubernur, sekolah dan berobat gratis cukup modal KTP. Nah sampai hari ini kan gak jelas nih sekolah gratis, berobat gratis yang modal KTP itu yang mana. Jadi sehingga ya saya bertanya nih sama teman-teman, tahu nggak kenapa sekolah gratis dan berobat gratis era gubernur hari ini gagal? Karena modalnya KTP bukan APBD. Gitu. Kalau modalnya APBD selesai orang ini gitu. Ya itu alat ukur. Kemudian ada juga kalau saya tidak salah, beliau pernah mengatakan akan membangun pabrik karet karena kita tahu kan Sumsel ini salah satu penghasil karet terbesar dan masyarakat kita kondisi ekonominya itu bergantung pada hasil karet. Nah sampai hari ini sudah habis tinggal hitungan hari ya nggak mungkin lagi direalisasikan. Itu belum terwujud gitu dan ini kan pasti jadi catatan buat pemilih. Kesimpulan saya ya tidak sulit bagi calon-calon oposisi di penantang ini untuk memenangkan kontestasi karena isu ini bisa jadi bahan kampanye gitu loh. Iya. Artinya memang ada unsur ketidakpuasan ya. Ya saya melihat seperti itu. Gitu. Cuma kalau disurvei puas kan kita nggak tahu juga ini yang mensurvei siapa, yang membiayai siapa kan gitu. Iya betul. Target survei itu apa kan kita nggak tahu. Pilgub juga mempengaruhi hasil pileg nanti juga. Ya. Pileg nanti mempengaruhi hasil pilgub. Betul kan? Dari hasil pileg nanti Gerindra dengan Nasdem juga tentu berbeda faksi nanti. Ya. Kedepannya bisa nggak Mawardi dan Herman Deru itu bisa maksudnya? Bisa. Ya dalam politik nggak ada yang nggak mungkin. Ya kan. Ya kalau kita belajar dari banyak catatan lah, presiden kita juga pernah ngomong nggak mikirin presiden lah, tapi tahu-tahu ketika dicalonkan, ya alasannya kan bisa jadi buat ini diminta oleh partai kan gitu. Memang saya nggak mau nyalonin diminta oleh partai gitu. Nah kalau bicara peta koalisi, ya tidak harus sejalan ya. Kadang koalisi di pusat sama di daerah itu tidak selalu inherent ya, tidak selalu sama gitu. Artinya peluang itu terbuka gitu. Bisa jadi mereka tetap seiring sejalan, ya bisa jadi berbeda. Nah seiring sejalan ini kan kita juga nggak tahu. Ada yang bilang seiring sejalan sampai habis masa jabatan. Habis masa jabatan belum tentu seiring sejalan kan gitu. Tapi ulang untuk bisa tetap ada ya? Oh pasti dong. Pasti dong. Kan di politik ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan seperti apa gitu. Kita nggak tahu kan gitu. Kalau pandangan Pak Adi, kekuatan petahana saat ini berapa persen? Tadi 30% tadi ya? Ya bukan 30%, maksudnya modal dia tidur aja tuh udah 30% di tangan. Artinya penantang siapapun dia harus kerja ekstra kan untuk bisa equal dulu nih, untuk bisa menyimbangi petahana ini dia harus punya modal juga kan gitu 30% tadi gitu loh. Jadi kalau kita bicara ini saya belum melihat hasil survei terbaru ya. Seperti apa hasil survei, kemudian di survei itu ada nggak tawaran nama lain seperti apa gitu loh. Kalau kita lihat kan hari ini belum ada nih yang mendeklar nih hasil survei kalau si A berpasangan dengan si B. Kalau si A berlawanan dengan si B seperti apa gitu loh. Kalau di pusat kan ada Hari Tanu dan Keluarga gitu kan. Kalau di Sumatera Selatan ini ada kepala daerah gitu ya.
Sebroyat bahasa. Nah, kaitan dengan sebroyat ini secara kualitas seperti apa? Ya, kalau pertama saya mau bilang ini kan kalau ada istilah orang kita Palembang ini kan bersejar nih. Nah, Artinya berebut lah untuk memanfaatkan dua uang ini. Nah, kalau kita bicara kualitas seperti apa, ya menurut saya tidak ada kualitasnya gitu. Karena kan alat ukur saya sederhana aja gitu. Ketika misalnya kita bicara anggota DPR ini kan disebut juga anggota parlemen nih. Nah, parlemen ini kan asal katanya parley, artinya ngomong. Dinegasikan oleh Daniel Dakide ya, bahwa gawe anggota DPR ini ngomong. Nah, nama yang disebutkan ini saya belum pernah lihat nih ngomong di luar publik soal isu-isu publik. Artinya apa? Bagaimana kita mau menilai bahwa dia ini berkualitas atau layak? Yang ada kan lucu nih di kita nih, ya dia jadi wakil rakyat mewakili partai A, ya kemudian mencalonkan diri untuk tingkatan yang lebih ya kalau saya tidak salah di DPR RI dari partai lain. Artinya apa? Dia hak konstitusinya harusnya hilang, tapi dia masih menjadi anggota DPR ini kan sedih kita nih, ya. Masyarakat kita ini kan sangat patron klien, mudah sekali mencontoh. Nah, sementara wakil rakyat ini tidak memberikan contoh yang baik. Apa kita bisa bilang dengan caranya seperti ini dia berkualitas? Kan enggak. Kemudian anak-anaknya gubernur tadi, siapa sih? Coba, mungkin diundang sini gitu kita bisa bedah kepalanya seperti apa isinya kan. Ini kan bisa kita lakukan untuk melihat apakah dia berkualitas atau tidak, sehingga publik tahu, oh ini loh hidangan yang disuguhkan. Kan bisa jadi packagingnya bagus, tapi isinya kurang garam, kurang pedas, kurang bumbu, kan gitu. Dan kalau bicara politik ini kan, ya di samping kapasitas, dia harus juga punya kemampuan komunikasi untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya kan gitu. Bukan cuma isi tas yang bicara. Apakah kualitas itu beberapa selain warga kepala daerah di daerah-daerah juga banyak? Sama, ini kan fenomena. Karena apa? Karena memang berkuasa itu indah, nikmat. Maka orang gak ikhlas kehilangan kekuasaan. Dan ketika kekuasaan akan berlanjut, maksudnya ini kan terjeda nih karena tenggatnya 5 tahun ya. Maka dia akan ngajak orang-orang terdekatnya yang dia yakini ya lebih trusted ketimbang dia ngajak orang lain. Kalau mereka terpilih, bagaimana kualitas demokrasi kita? Nah, itulah yang menyedihkan gitu. Ketika kita bicara demokrasi, ya kan? Demokrasi ini kan kalau kita bicara sejarah selalu dihidangkan yang diceritakan sama kita. Pernah lo ada demokrasi langsung dulu di Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi kan nggak pernah dikasih tahu sama kita bahwa pasca kekalahan Yunani dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi, demokrasi itu hilang dan baru muncul di abad ke-18. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Kan itu tuh yang harus kita tanya. Karena inequal. Demokrasi itu rusak ketika syaratnya tidak terpenuhi. Syarat demokrasi itu sederhana kok. Pertama, perut kenyang. Kenapa? Karena tidak pernah akal sehat ada ketika perut lapar. Iya. Itu satu. Kedua, dia melek politik, dia tahu hak politiknya, dia tahu kenapa dia harus terlibat berpolitik, dia tahu bahwa dia berkontribusi. Ini kan coba kita lihat alat ukur sederhana aja di Palembang nih ya. Yang saya tahu dari data yang saya dapat dari Bapenda, 250 miliar itu pajak penerangan jalan yang kita bayar loh di kota Palembang nih. Tapi coba perhatikan, banyak lampu jalan mati, terus apa yang dikerjain pejabat? Nah, masyarakat kita sampai nggak ke sini nalarnya? Berapa banyak pajak kendaraan motor yang kita bayar? Berapa banyak pajak bumi bangunan yang kita bayarkan? Berapa banyak pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, cukai rokok kita bayar sama negara? Ya, belum yang gajian dipotong PPH, yang belanja di mana tempat kena PPN. Nah, rakyat aware nggak yang seperti ini? Sadar nggak mereka bahwa kita ini berkontribusi loh sama negara? Artinya apa? Kita harus mengawal jangan sampai orang yang mengelola uang kita ini orang yang salah. Makanya saya berharap semua stakeholder ya, termasuk saya terima kasih nih sama Info Indonesia ya, mengundang saya ke sini. Kenapa? Sudah berkontribusi memberikan pencerahan, mudah-mudahan banyak yang nonton ini gitu loh.
Jadi rakyat kita tidak lagi dibodoh-bodohi gitu loh, menganggap wah ini orang hebat dan sebagainya. Kemudian ya kita tunduk, kita tolong. Mereka nggak layak mendapat pertolongan. Orang-orang ini yang layak mendapat pertolongan itu kan udah jelas di konstitusi. Pasal 34, fakir miskin anak terlantar. Nah, mereka yang kita minta mengelola uang kita, ada nggak peduli dengan hal-hal seperti ini? Kan itu yang kita mau dari masyarakat. Ya. Nah, wartawan, akademisi, ya. Kemudian negara kan punya infrastruktur nih sampai ke level RT. Nggak ada organisasi yang punya struktur sampai ke level RT. Sehebat negara gitu. Ada negara harusnya kalau melakukan ini, maka demokrasi kita nggak seperti ini. Belum lagi partai, coba saya tanya, berapa banyak partai melakukan kaderisasi? Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, kaderisasi yang dilakukan ini sebatas untuk pengurus atau untuk konstituen? Gitu. Iya. Soal kaderisasi, sekarang prosesnya seperti apa? Saya lihat nggak ada yang melakukan kaderisasi. Karena apa? Partai kita ini semua kan basisnya massa, bukan kader. Hanya satu partai yang berbasis kader. Apa itu? PKS. Itu ya. Hanya itu yang saya tahu gitu loh, yang basisnya kader. Dan militansinya teruji gitu loh. Jadi adanya caleg-caleg keluarga ini akibat tadi tidak ada kaderisasi atau apa? Iya, mereka ada dua hal ya. Yang pertama tidak ada kaderisasi. Kedua, mereka memanfaatkan Pasangan. maksudnya memanfaatkan kondisi pemilih kita tadi yang terkunci, tergantung nih. Ya, jadi kalau istilah John Seidel itu lock-in elektoral nih. Pemilih kita dimiskinkan secara ekonomi sehingga tergantung dengan uang-uang ini, dengan isi tas ini pada saat pemilu. Maka sulit kita merubahnya kalau rakyat tidak dipintarkan, tidak dicerahkan, apalagi tidak dicerdaskan kan gitu. Secara kualitas mereka layak nggak dipertahankan? Ya tadi kan contohnya jelas nih, Iya. ya kan? Apa yang sudah mereka kerjakan, kan itu harusnya dia sampaikan ini. Nah, selain daripada tebar pesona dengan banner-banner baliho yang gagah-gagah itu apa coba? Ada nggak yang sudah mereka lakukan? Ya? Atau kalau ada, apa yang sudah mereka lakukan? Implikasinya buat siapa gitu? Buat pribadi atau? Iya, buat orang banyak kan itu. Lah kalau ngomong aja nggak pernah, gimana kita mau tahu? Artinya apa? Dia nggak paham tupoksi mereka gitu loh. Nah ini kan anak kemarin sore masih bawa kencur ya kan, yang nggak ngerti politik, ikut kontestasi, ini yang menyedihkan kita gitu loh. Ini ngerusak. Jadi kalau uji Palembang itu bersenjar gitu ini. Ini mumpung kapan lagi ya? Cuman hadir di acara bapak ya? Lah iyo. Itu yang dia gawikan gitu. Coba kita lihat. Ada duta literasi misalnya ya. Coba tanya berapa banyak buku yang sudah tamat dia baca. Ya, bagaimana mungkin dia mau ngajak orang untuk hobi membaca? Loh, kalau dia hobi membaca kan lucu gitu. Oh pokoknya karena dia anak tokoh, anak pejabat, pokoknya dialah duta literasi. Ya bukan tidak boleh, tapi kita juga kan berhak tahu nih dia jadi duta literasi. Artinya dia punya nilai lebih, dia punya added value. Nah coba kasih tahu dulu ya deh. Mungkin Info Indonesia bisa undang duta literasi ke sini. Tanya kan, kenapa dia mau ngambil ini, berapa banyak buku yang sudah dia baca. Coba ceritakan di buku-buku yang sudah dia baca itu apa isinya gitu. Ya kan? Kita kan pengen juga semua terbuka supaya ya rakyat kita jadi bodoh-bodohi terus lah. Udah dibodohi, dibohongi lagi. Kan kasihan rakyat kita nih, korban terus gitu loh. Nah dikasih tahu loh, ini buku yang saya baca nih manfaatnya ini kan gitu. Seperti misalnya ketika kita bicara baca buku nih, satu contoh buku ya, misalnya Onggo Ham nih, ini Cina loh kalau saya boleh rasis. Ya tulis buku Negeri yang Hilang, Wahyu yang Gunjang. Setelah baca itu saya punya kesimpulan nih, wajar Indonesia dijajah. Ini kan sebuah statement yang ironi, dijajah kok wajar gitu loh. Nah, karena saya membaca, oh ternyata wong lain lebih paham gitu timbang gitu dewek. Buktinya apa? Ya, nggak banyak orang Belanda datang ke Indonesia, tapi dia menguasai seluruh potensi ekonomi kita. Hanya bermodalkan 3 kata loh, divide et impera coba. Kan lucu.
Kita sesama kita galak diadu domba. Karena orang tahu, sudahlah. Ada mereka kita adu baik, sibuk mereka kita ambil apa yang mereka punya. Ini kan yang terjadi dan kita seolah-olah ya abai dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Ya, kita lihat zaman Belanda itu ya di Onggoham itu di dalam bukunya itu disampaikan bahwa pecinan itu salah satu bukti loh. Kenapa? Karena memang dibuat oleh Belanda di setiap kota besar di Indonesia. Coba ada nggak yang nggak ada pecinan? Karena Cina ini kan dia kalau ke bawah kan egaliter betul. Hayya, gaya dagangnya kan beda sama orang Padang. Kan? Mula-mula saja kan gitu yang terjadi kan yang kita ingat tuh kan itu. Ya kan? Nah, ke atas mereka lihat cara bergaul mereka sampai hari ini kok 9 naga bisa nguasain Indonesia kan gila ini. Nah, memang mereka punya kemampuan itu. Jadi ke atas mudah berkomunikasi, ke bawah apalagi gitu. Nah kita nggak sadar nih, diadu sibuk radikalisme radikal karena saya nggak habis pikir ya, sibuk dengan isu. Ini orang Islam loh yang menjadikan kita nih bahas radikalisme. Dia lupa atau dia mungkin nggak baca bahwa radikalisme itu asal katanya radik. Radik itu artinya akar. Nah ketika orang Islam yang akarnya itu ada Al-Quran dan hadis, apa salahnya? Gitu. Loh kok? Iya karena memang itu tadi kita nih nggak sadar, nggak belajar sejarah, begitu mudah dia adu domba sesama kita kok. Sudah itu nggak dapat apa-apa lagi lucu. Ya jelas-jelas loh amanah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mensejahterakan, menciptakan keamanan, perdamaian dan sebagainya. Ini semua jadi pajangan. Kita punya batu bara nggak bisa nikmatin hasilnya. Jutaan hektar kebun sawit, kita minyak suruh ngantri. Kan lucu, nggak ada yang berpikir loh. Ini lucu loh, kalian udah nikmati tanah kita, tapi kalian siksa kita. Kan gitu harusnya logika berpikirnya. Iya. Ini kan enggak, kita nikmatin aja, kan gitu, jalanin aja gitu loh. Karena itu yang terjadi. Mungkin ada yang bisa ditambahkan untuk pesan-pesan kepada pemirsa Info Indonesia? Ya, saya ingin mengingatkan untuk semua bahwa hidup ini pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Senin, Selasa, Minggu, Senin lagi. Januari, Desember, Januari. Kita ini cuma nunggu ngantri mati. Jadi kalau bisa, jadikan politik itu alat bukan tujuan. Alat untuk apa? Untuk mensejahterakan tadi. Untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa yang secara eksplisit bisa kita baca di dalam mukadimah undang-undang gitu loh. Ya. Jadi sudahilah membodohi rakyat, ya, bohongi rakyat. Gak indah hidup ini. Saya yakin itu gak akan nikmat hidup ini ketika Anda selalu membohongi dan membodohi rakyat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi bahan kontemplasi buat kita semua. Dibuat semua ini, gak pemimpin, rakyatnya juga harus berpikir gitu loh. Baik, itu yang disampaikan oleh Pak Ade Indra Caniago. Mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.